Kawanku, meski ada 1 juta atau 100 juta pendeta mengatakan bahwa Bible mengajarkan Trinitas, itu bukan berarti Bible betul-betul mengajarkan Trinitas. Demikian pula, meski ada 1 juta orang yang ngaku-ngaku Muslim mengatakan bahwa kita Muslim harus membunuh orang kafir dimanapun berada, bukan berarti Al-Quran benar-benar menyuruh setiap Muslim membunuh orang kafir. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil wherever you are. Dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Singapura, dan dimanapun, all around the world. Sahabat-sahabat, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, good morning bagi siapapun Anda yang menonton, menyimak video ini pada pagi hari. Juga good afternoon, selamat siang bagi siapapun Anda yang menyimak video ini di siang hari. Juga selamat sore atau selamat malam, atau good evening bagi siapapun Anda yang menyimak video ini di malam hari. Baik sahabat-sahabatku, video kali ini saya ingin mengingatkan sahabat-sahabatku bahwa Bible, Biblos, bahasa Yunaninya Biblos, bahasa Inggrisnya Bible, bahasa Indonesia ada yang menyebutnya Bible, ada yang juga yang menyebutnya Alkitab. Ya. Ini adalah sebuah kumpulan kitab yang layak dipercaya. Isinya layak dipercaya. Nah, kawan-kawanku, jika ada sebagian orang yang mengklaim atau mengajarkan, menyebarkan doktrin bahwa Bible atau Biblos atau Alkitab tidak layak dipercaya dengan alasan salah satunya, karena di dalam Bible atau Biblos diajarkan tentang Allah itu tiganitas, Tritunggal atau Trinitas. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Salah satu alasan yang diberikan oleh banyak orang yang menyebarkan berita bahwa Bible tidak bisa dipercaya sebab Bible di dalamnya mengajarkan Trinitas. Sekali lagi, argumennya adalah Bible, jadi premisnya adalah Bible atau Alkitab atau Biblos ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini tidak bisa dipercaya sebab di dalamnya mengajarkan Trinitas. Begitu alasannya. Nah, sahabat-sahabatku, oleh karena itu saya sudah membuat lebih dari 200 video di channel YouTube Wartawan Injil ini. Sahabat-sahabatku bisa dengar, simak baik-baik di video-video sebelumnya. Berbagai tema, ada di tema tentang Trinitas tidak alkitabiah atau membongkar ajaran sesat ya. Jadi buka di bagian playlist channel Wartawan Injil, bagian playlist, kemudian cari sub tema-temanya itu. Ada lebih dari 200 video yang membongkar dan membuktikan bahwa Trinitas atau the doctrine of Trinity atau ajaran Allah Tritunggal ya, itu ternyata sama sekali bukan ajaran Biblos. Sekali lagi, Trinitas atau doktrin Allah Tritunggal atau the doctrine of Trinity sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 video saya sudah buat. Bukan, tapi ratusan. Lebih dari 200 video. Dan saya sudah buktikan, saya sudah terangkan begitu jelas dalam video-video itu. Bahwa ternyata asumsi orang-orang yang selama ini berpikir, menyangka, bahkan yang menyebarkan kabar bahwa Bible atau Biblos tidak bisa dipercaya gara-gara karena Biblos atau Bible mengajarkan Trinitas, ternyata itu semua hanya hoax, omong kosong, dan menjadi kebohongan publik. Sekali lagi ya sahabat-sahabatku, semua ayat Alkitab yang sering dicomot oleh guru-guru pengajar Trinitas
untuk mengklaim bahwa lo ini Bible mengajarkan Trinitas. Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, dan lain sebagainya ya. Semua ayat-ayat yang sering diklaim sebagai mengajarkan Trinitas sudah saya bongkar dan saya jelaskan di channel Wartawan Injil ini. Ada lebih dari 200 video. Ya. Ingat baik-baik itu sahabat-sahabatku. Ya. Jadi, karena faktanya ternyata Biblos atau Bible atau Alkitab sama sekali tidak mengajarkan Trinitas seperti sangkaan dan tuduhan dan asumsi dari banyak orang itu. Maka seharusnya bagi siapapun Anda yang sudah paham dan sadar bahwa oh iya ya, ternyata Bible tidak mengajarkan Trinitas. Maka orang-orang yang dulunya menyangka bahwa Bible mengajarkan Trinitas dan setelah tahu bahwa oh ternyata Bible tidak mengajarkan Trinitas, maka dulu Anda yang benci dan menuduh Bible tidak bisa dipercaya gara-gara Bible mengajarkan Trinitas, harusnya berubah pikiran. Berubah pikiran itu kalau bahasa Yunaninya metanoia. Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam Alkitab menjadi bertobat. Jadi bertobat itu artinya metanoia, berubah pikiran. Dulu pikiran Anda menyangka Bible mengajarkan Trinitas, maka dari itu tidak bisa dipercaya. Tapi setelah Anda tahu ternyata Bible tidak mengajarkan Trinitas, harusnya Anda metanoia, bertobat, alias berubah pikiran. Sebagai tambahan sahabat-sahabatku, saya berikan ilustrasi atau analogi ya. Jadi begini, ini sekedar ilustrasi dan analogi. Tersebar sebuah berita, ada seorang yang namanya Atta, si A ya. Anggap aja Atta, ini nama bukan nama sebenarnya. Atta. Atta Gledek, begitu namanya. Atta Gledek ini terkenal tersebar kabar sebagai dia orang yang miskin, malas bekerja, wajahnya juga jelek banget. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Atta Gledek ini. Kenapa nggak suka? Karena kabarnya Atta Gledek adalah seorang laki-laki yang miskin, malas bekerja, wajahnya jelek pula. Itu kabar yang beredar. Sampai bertahun-tahun kemudian Atta Gledek muncul. Dan ketahuan, ternyata wajahnya tidak begitu jelek banget, cukup ganteng. Ternyata Atta Gledek ini seorang YouTuber dengan penghasilan besar sekali. Bahkan bisa disebut dia ini gaya hidupnya seperti anak sultan. Kaya raya. Yang ketiga juga, dia bukan orang yang malas bekerja. Ternyata dia punya beberapa bisnis. Artinya, jadi selama ini gosip atau kabar yang tersebar luas di masyarakat tentang Atta Gledek itu miskin, jelek, pemalas, ternyata hanya hoax. Nah, jadi dulu banyak orang yang membenci Atta Gledek karena dianggap Atta Gledek miskin, malas, jelek. Tapi setelah orang-orang masyarakat mengetahui fakta yang sesungguhnya, bahwa ternyata Atta Gledek tidak seperti yang selama ini kabar burung tersebar. Tidak. Ternyata Atta Gledek tidak seperti yang dituduhkan banyak orang selama ini. Maka kemudian orang-orang yang tadinya berpikir, berasumsi bahwa Atta Gledek miskin, buruk rupa, malas, ya, dan kemudian mereka begitu benci, tidak sukanya dengan Atta Gledek. Jadi mereka berasumsi bahwa Atta Gledek ini jelek, intinya gitu. Akhirnya mereka nggak suka. Tapi setelah melihat fakta sesungguhnya, ternyata Atta Gledek ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Maka mereka berubah pikiran. Tidak lagi membenci Atta Gledek secara berlebihan. Karena ternyata Atta Gledek yang sebenarnya tidak seperti yang dulu diberitakan atau dikabarkan. Nah, sahabat-sahabatku, itu adalah sebuah ilustrasi atau analogi. Sesuatu yang dulu disangka buruk, disangka miskin, disangka malas, ternyata tidak begitu.
Itu ilustrasi ya. Nah, kita kembali kepada Bible. Bible yang atau Biblos atau Alkitab yang selama ini banyak disangka oleh orang-orang sebagai kitab yang tidak bisa dipercaya karena mengajarkan Trinitas, ternyata faktanya tidak. Realitasnya Biblos, Bible, Alkitab sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Buktinya apa? Ya, saya tidak akan bahas lagi di sini. Silakan teman-teman yang mau buktinya. Saya sudah buat video lebih dari 200 video di channel Wartawan Injil ini yang membuktikan secara biblical kontekstual, secara konteks Alkitabiah, bahwa Alkitab tidak ada satupun ayatnya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, yang mengajarkan Trinitas. Tidak satupun. Ya, artinya klaim atau tuduhan orang bahwa Bible mengajarkan Trinitas semua hanya hoax. Nah, Bible yang asli ini, Biblos, Alkitab, tidak mengajarkan Trinitas. Maka harusnya jika kebencian Anda atau sebagian dari Anda benci kepada Biblos, kepada Bible, karena menyangka Bible mengajarkan Trinitas, tapi ketika tahu bahwa faktanya ternyata Bible tidak mengajarkan Trinitas, harusnya kebencian Anda runtuh. Jadi jangan benci lagi dengan Bible, karena Bible tidak seperti yang Anda pikir. Anda sangka Bible mengajarkan Trinitas, ternyata tidak, ya. Itu sahabat-sahabatku yang penting dipahami. Dan sahabat-sahabatku, satu hal pula yang harus dipahami tentang nasib yang dialami oleh Bible. Jadi Bible atau Alkitab atau Biblos itu sering dituduh sebagai sesat, tidak bisa dipercaya karena mengajarkan Trinitas. Nah, sebenarnya nasib Bible yang dituduh seperti itu mirip atau serupa dengan nasib kitab suci Al-Quran yang juga oleh sebagian orang sering dituduh sebagai kitab sesat. Kenapa begitu? Kenapa kamu bilang Al-Quran sesat? Iya, ini buktinya. Al-Quran mengatakan, bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada. Loh, berarti Al-Quran mengajarkan pembunuhan. Sesat ini. Ya, itu nasib kitab suci Al-Quran. Oleh banyak orang dituduh sebagai sesat. Nah, padahal konteks asbabun nusulnya, kontekstual turunnya ayat yang kemudian di Al-Quran dicatat sebagai bunuhlah orang kafir, orang yang tertutup. Kafir itu orang yang tertutup hatinya, ya, yang tertutup dari kebenaran. Bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada. Itu secara asbabun nusulnya, secara kontekstualnya adalah ayat di zaman perang. Itu sama sekali bukan perintah Al-Quran untuk membunuh semua orang. Bukan. Semua orang yang kafir, semua orang yang menutup diri dari kebenaran, bunuh semua sepanjang zaman. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang harus bunuh. Bukan begitu. Ya. Tapi kalaupun dari ayat-ayat seperti itu kemudian muncul golongan-golongan seperti ISIS atau ISIS, ya, yang menyebut diri sebagai Islamic State, ya, kelompok Islam, tapi mengajarkan pembunuhan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam melakukan aksi membunuh, ngebom, gorok leher orang. Mereka pakai dasar ayat-ayat Al-Quran. Itu bukan berarti Al-Qurannya yang salah. Sekali lagi ya, jika muncul ada beberapa organisasi-organisasi garis keras yang mengatasnamakan Islam, seperti salah satunya ISIS, bukan berarti meskipun ISIS dan kawan-kawannya itu mengklaim mereka melakukan itu atas dasar Al-Quran, bukan berarti Al-Quran benar-benar mengajarkan seperti itu. Paham? Mereka hanya mengasumsikan, mereka hanya berasumsi bahwa Al-Quran mengajarkan kekerasan. Padahal faktanya tidak. Ayat itu kontekstual. Di Bible juga ada ayat-ayat yang menyuruh Raja Saul untuk membunuh. Jangan ada belas kasihan.
bunuhlah. Dan itu ayat kontekstual. Nah, kembali kepada Bible tadi ya. Jika Trinitas tidak diajarkan oleh Bible, tapi memang ada beberapa ayat-ayat Bible yang sering dicomot-comot oleh guru-guru pengajar Trinitas untuk mengklaim bahwa, loh ini buktinya Bible mengajarkan Trinitas. Itu sama sekali bukan berarti Bible betul-betul mengajarkan Trinitas. Misalkan ada ayat Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19. Ada kata-kata Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, Trinitas toh, Bapa satu, Putra satu, Roh Kudus satu. Loh, tiga kan, Trinitas kan. Itu hanya asumsi. Ayat itu tidak mengatakan Trinitas. Tidak. Ayat itu tidak sama sekali tidak mengatakan bahwa itu adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama sekali tidak. Ayat itu mengatakan baptislah dalam nama Bapa. Siapa Bapa? Maka kita bandingkan, kita baca informasi di Alkitab secara keseluruhan. Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Seperti perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya, Matius 28 ayat 19. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra, siapa Putra? Putra itu Yesus, utusan dari Bapa. Siapa Bapa? Allah yang benar. Siapa Yesus? Utusan dari Allah. Siapa Roh Kudus? Roh kuasa yang dikirim oleh Yesus atas nama Bapa. Jadi yang Allah yang benar siapa? Bapa. Bukan Putra, bukan Roh Kudus. Nah, tapi ketika Matius 28 ayat 19 dicomot, dijadikan bukti bahwa lu ini Trinitas. Itu hanya asumsi. Sama seperti ketika ada orang-orang ISIS dan kawan-kawannya yang mengklaim bahwa Al-Quran mengajar kita untuk membunuh orang, untuk ngebom, gorok leher orang. Itu asumsi, bukan betul-betul ajaran Al-Quran. Nah, jadi dalam hal ini, Bible dituduh mengajarkan Trinitas. Al-Quran dituduh mengajarkan pembunuhan. Sama nasibnya. Para pembenci Bible mengatakan Bible tidak bisa dipercaya karena Bible mengajarkan Trinitas. Para pembenci Al-Quran pun mengatakan hal yang serupa. Al-Quran tidak bisa diikuti karena Al-Quran mengajarkan kekerasan. Sama nasibnya. Tapi apakah jika banyak orang yang mengaku pengikut Al-Quran seperti ISIS, ya, ngaku-ngaku pengikut Al-Quran, tapi mengajarkan kekerasan, apakah itu artinya Al-Quran memang mengajarkan kekerasan? Tidak. Begitupun ketika ada banyak jutaan mungkin pendeta, orang yang mengaku Kristen, ngaku-ngaku Kristen, ngaku pastor, ngaku pendeta, kemudian mengajarkan Trinitas. Apakah itu betul-betul berarti Alkitab mengajarkan Trinitas? Tidak. Ya, jadi sahabat-sahabatku, inilah yang terjadi. Nasib Bible dalam hal ini mirip dengan nasib Al-Quran. Ketika oleh sebagian orang sama-sama dituduh sebagai tidak bisa dipercaya. Bible tidak bisa dipercaya oleh kelompok para pembenci Bible. Pembenci Al-Quran juga bilang gitu. Al-Quran tidak bisa dipercaya. Nah, nasibnya sama. Lalu sebagian orang juga ada yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Ya. Jadi Bible atau Biblos ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di dalamnya ada kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, Taurat dan Injil yang asli itu sudah tidak ada. Taurat dan Injil yang ada di dalam Biblos dan di dalam Bible ini, di dalam Alkitab ini adalah yang tidak asli. Begitu klaim sebagian orang yang lain. Dan sahabat-sahabatku, dengan tegas saya harus katakan bahwa itu adalah hoax atau kebohongan, kabar bohong, sebuah gosip yang sama sekali tidak benar. Ya, tuduhan orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, itu hanya hoax, kebohongan publik. Dan lebih fatalnya lagi, ada sebagian dari orang-orang yang menuduh bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada,
ini adalah orang-orang yang juga mengaku beriman kepada Al-Quran. Ini fatal. Mengapa fatal? Sekali lagi sahabat-sahabatku ya, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, jika orang-orang itu yang mengatakan itu adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, misalkan orang agnostik, orang ateis, itu wajar atau bisalah diterima. Tapi menjadi tidak wajar, menjadi aneh, justru ketika orang-orang yang mengklaim bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, adalah juga orang-orang yang mengakui kitab suci Al-Quran sebagai kitabnya. Nah, ini menjadi masalah serius. Mengapa? Saya berikan ada beberapa ayatnya, tapi pada kesempatan ini saya berikan 2 kajian ayat coba. Di surat Al-Maidah ayat 68, surat Al-Quran Al-Maidah ayat 68 yang dikatakan demikian bunyinya. Hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Atau terjemahan lain mengatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Maidah 68 memberitahu bahwa orang tidak dianggap beragama sedikit pun, atau orang tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jikalau tidak menegakkan apa? Taurat dan Injil. Harus menegakkan Taurat dan Injil. Kalau tidak berada dalam kebenaran. Tidak berada dalam kebenaran. Atau tidak beragama sedikit pun. Siapa yang bilang? Al-Maidah 68. Sekarang kita bahas. Ketika Al-Maidah 68 diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah sekitar tahun 600-an ya. Kemudian mulai dibukukan tahun 700, tahun 800 dibukukan menjadi Holy Quran, kitab Al-Quran. Nah, ketika Al-Maidah 68 diturunkan dengan mengatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat dan Injil. Kira-kira pada saat ayat itu diberikan, Taurat dan Injilnya ada atau tidak? Pasti ada. Ya, maka saya berikan ini ilustrasi ya. Sebelum nanti kita kembali ke sini, saya berikan ilustrasi. Pancasila ilustrasinya. Jika di zaman sekarang, ada misalkan seseorang pejabat mengatakan, hai rakyat-rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, kita tidak akan betul-betul menjadi Indonesia yang sejati jika kita tidak menegakkan Pancasila. Jadi salah satu syarat menjadi Indonesia yang sejati harus tegakkan Pancasila. Nah, pertanyaannya, ketika seorang pejabat negara itu mengatakan hal seperti itu, Pancasilanya ada atau tidak? Jadi ketika seorang pejabat berkata, hai pemuda-pemudi Indonesia, hai masyarakat Indonesia, hai rakyat Indonesia, kita tidak akan betul-betul Indonesia jika kita tidak menegakkan Pancasila. Nah, ketika pernyataan itu disampaikan, Pancasilanya ada atau tidak? Ya pasti ada. Bagaimana Pancasilanya nggak ada kemudian mau ditegakkan? Tegakkan Pancasila ya. Oke, mana Pancasilanya? Nggak ada. Kan nggak mungkin. Nah, begitupun ketika Al-Maidah 68 berkata, tegakkanlah Taurat dan Injil. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ketika perintah tegakkan Taurat dan Injil ini diberikan, maka Taurat dan Injilnya yang asli ada atau tidak? Pasti ada. Tidak mungkin Allah memberi perintah untuk menegakkan Taurat dan Injil jika Taurat dan Injilnya sudah nggak ada. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah tidak ada disuruh ditegakkan? Tegakkan Taurat dan Injil ya. Ya, siap. Tapi Taurat dan Injilnya sudah nggak ada. Yang asli sudah nggak ada. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Ya, perintah Al-Maidah 68 hanya bisa dilakukan jika Taurat dan Injil yang asli masih ada dan tetap ada pasti.
Buktinya apa? Nah, sebagai tambahan yang kedua. Kesaksian Al-Maidah 46. Dikatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Al-Maidah 46. Kemudian di ayat 48-nya dikatakan dan Allah menjaganya. Jadi Taurat dan Injil yang di dalamnya menurut ayat 46 ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu. Di ayat 48 dikatakan Allah menjaga. Jadi Allah sendiri yang menjamin menjaga Taurat dan Injil. Artinya, Taurat dan Injil yang asli pasti terus ada. Tidak mungkin tidak ada. Kemudian juga satu hal yang perlu dipahami sahabat-sahabatku. Jika hari ini banyak orang yang menuduh bahwa di dalam Biblos ini, dalam Alkitab ini, ada Taurat dan Injil memang. Tapi itu bukan yang asli. Itu menjadi sebuah kebohongan. Yang pertama adalah, jika Anda menuduh Taurat dan Injil yang ada di Bible sekarang sudah tidak asli, Anda harus bisa membuktikan yang asli mana. Ya kan? Kalau seseorang menuduh bahwa ini palsu, nah dia harus bisa membuktikan yang asli dong. Kalau kamu bilang ini palsu, terus aslinya mana? Oh, ini yang asli. Loh, bisa membuktikan, bisa menunjukkan. Oh, menurutmu ini yang asli, ini yang palsu. Ada perbandingan. Tapi kalau orang mengatakan bahwa ini palsu, yang asli mana? Sudah nggak ada. Itu namanya fitnah. Ya. Jadi tuduhan semua orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, itu hoax dan juga fitnah. Dan sadar atau tidak sadar, ketika orang-orang ini mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, tapi bersamaan dengan itu orang-orang ini juga mengatakan beriman kepada Al-Quran, maka sesungguhnya orang-orang itu sedang menghina Al-Quran. Sebab justru Al-Quran di dalam Al-Maidah 68 mengatakan tegakkan Taurat dan Injil. Dan di ayat 46 dikatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 48-nya dikatakan Injil dan Taurat yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu dijaga oleh Allah. Sehingga dengan berkata bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, itu sama dengan menghina, menganggap Allah tidak sanggup menjaga Taurat dan Injil. Ya, sebuah hal yang sangat bertentangan justru dengan Al-Quran. Bisa dipahami ya sahabat-sahabatku. Sekali lagi, tuduhan orang yang berkata bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, ini adalah tuduhan yang justru bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, terlebih lagi ketika ayat ini muncul, ya ayat tegakkan Injil. Ketika Al-Quran dalam banyak ayat berbicara tentang Taurat, Injil, Taurat, Injil, Taurat, Injil. Yang dimaksud yang mana? Nah, terus Alkitab atau Bible sudah tersusun secara rapi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sudah ada di sekitar abad kelima, di sekitar tahun 400 Masehi. Jadi jelas yang dimaksud Taurat dan Injil yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad maupun dalam Al-Quran, ya Taurat dan Injil yang ada di Biblos ini, bukan yang lain. Satu hal lagi, lain kali kita akan bahas lebih lanjut ya. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Enggak. Yang ada adalah beberapa ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Bukan dikatakan ada orang-orang yang mengubah Taurat dan Injil. Bukan ya, tapi menulis kitab dengan tangan mereka. Kitab apa? Ya banyak kitab. Hari ini banyak kitab-kitab mengajarkan Trinitas, ada jutaan bahkan mungkin miliaran kitab yang ditulis oleh orang yang menyebut diri sebagai pendeta. Ya, salah satunya ini. Sebentar. Sebentar, saya ambilkan, saya kasih contoh ya. Biar bukan cuma ngomong aja. Nih, salah satunya ini. Ada orang yang menulis kitab. Ini kitabnya diberi judul Allah Tritunggal. Penulisnya namanya Stephen Tong.
mengatakan dipimpin Roh Kudus, dibimbing oleh Allah, kemudian menulis buku mengajarkan Tritunggal, mengatakan dia dapat hikmat dari Allah, dari pimpinan Roh Kudus. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka tapi mengatakan ini dari Allah. Ini buku-buku macam gini ini. Bukan Alkitab, ya. Kalau Taurat dan Injil yang ada di dalam Biblos atau di dalam Alkitab tetap terjaga. Mengapa terjaga? Karena Allah sendiri menjamin dalam Al-Maidah 46 dan 48 bahwa Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah pasti dijaga oleh Allah. Ya. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan di video-video yang terkemudian. Terima kasih. Shalom, shalom.